orang berada bisa beli apa aja gitu ya. Betul. Bisa beli pacar orang nih. Oke. Bisa bayarin pacar orang dan ninggalin pacarnya karena uang gitu loh. Iya. Jadi bisa ada satu yang nggak bisa mereka beli orang-orang berada. Apa tuh? Salam bela diri, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV dan saya kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa. Sebenarnya tamu saya ada dua, satu adalah Slunita Sari. Halo. Dan satu tamu yang luar biasa adalah Mbak Barbie Kumalasari. Hai. Duo Sari. Yes. Iya. Mbak, sebenarnya Amin, ya. Sari ini tamu saya. Oh gitu ya? Harusnya duduknya di situ berdua. Oh, Tapi jadi kita jauh-jauhan nih. Nah, ini aku kemarin beda sendiri. sebelum sampai sini sempat WA saya. Oke. Ariki, saya agak-agak nggak enak kalau sebelahan sama Mbak Barbie. Kenapa? Nah, itu mungkin ceritain aja langsung Oh, gimana. iya. Agak ini ya, kalau nanti aku di sebelah Kak Barbie kayak ngejomplang ya. Jadi kita hadapan-hadapan aja. Oh, iya, ya, face to face ya. Iya. Cantik Ngejomplang. juga lo, Bran. Oke banget. Oh, Iya. makasih, Kak. Sebenarnya sih ada hal lain, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Curang. Ya, gitulah. Kita akan membahas tentang pembulian. Nah, karena Mbak Barbie ini menurut kami itu tokoh yang istilahnya mau dibully tapi tetap strong, tetap aja. kuat gitu. Betul. Nah, itu yang ingin kita bahas. Mungkin Sari ada bahasannya. Sebenarnya gini sih ya. Jadi Kak Barbie ini kan bisa dibilang berkecukupan gitu ya. Ya puji Tuhan ya, bisa dibilang orang kaya gitu ya, berkecukupan gitu. Jangan orang-orangan sawah aja. Iya. Jadinya aku punya pengalaman yang agak sedikit bukan aku sih, ada true story nih Kak. Ya. Iya, kalau kamu juga nggak apa-apa. Ini yang menarik ini. Ada true story gitu. Jadinya ya mungkin ada beberapa orang yang berada dan kaya, kan nggak enak sih bilang kaya ya, berada. Jadi ada kayak yang saya punya uang, punya kekuasaan gitu loh ya. Jadi ada kayak true story gitu. Ada pasangan gitulah, pasangan yang dua-dua udah kayak mau serius gitu. Nah terus ada orang yang berkecukupan nih, ada cewek berkecukupan ngebeliin cowok itu mobil, motor dan semua, dan cowok itu ninggalin ceweknya. Oke. Nah jadi kayak yang uang bisa ngebeli cowok gitu loh. Iya. Uang bisa beli Money semuanya. talk. Iya, Iya, jadi money uang talk. bisa beli semuanya gitu loh. Jadi Betul. gimana gitu menurut Kak Barbie soal itu? Nggak semua sih orang berada itu gitu. Iya. Yang soalnya kayaknya sombong banget gitu dibeliin ini itu ya. Ya kayak gitu. Gimana sih tanggapan Kak Barbie sebagai orang yang berada gitu? Ya memang kan kalau fenomena itu termasuk fenomena menurut aku, karena di Jakarta ini kehidupan semuanya mahal. Iya. Ya kan, ibarat kasarnya kalau kita buang air kecil aja ke pom bensin aja udah bayar. Apalagi kalau orang pacaran tuh sekarang memang udah terbalik kalau menurut aku, cewek nggak biayain cowok. Karena sekarang mindset cowok-cowok sekarang, apalagi kalau cowok-cowok ganteng, ya kan, dia misalnya contoh cowok gym, ya kan, ini termasuk pengalaman pribadi aku ya, karena kan sebelum aku sama Gali kan aku janda kan dari tahun 2010. Jadi married sama Gali itu 2016 lah, nah, nikah siri. Jadi kebayang lah udah pacaran gue berapa kali gitu. Jadi gini, kembali lagi ke motifnya apa, niatnya apa. Kalau saat ini ya kita sebagai cewek, walaupun misalnya kita punya power, harus pinter juga gitu. Jangan sampai amit-amit udah dibeliin mobil, dibiayain, apalagi kalau sampai dibeliin rumah, tiba-tiba ditinggal, itu kan rasanya sakit banget gitu. Dan kita udah urusin dia sampai dia ganteng, sampai sispek, tahu-taunya dia ketika dia udah cukup, udah langsung see you goodbye. Nah itu kembali lagi bagaimana kita sebagai wanita jangan langsung gampang untuk memberikan sesuatu. Lihat dulu, kalau aku lihat dulu pengorbanannya seperti apa. Karena aku sendiri pernah mengalami, bahkan pernah duit aku dibawa kabur 500 juta. Wow. Padahal itu udah pacaran 2 tahun. Karena memang waktu itu pacarku umurnya 22 tahun dan umur aku waktu itu 34. Oh, jauh. Jadi ya itu makanya jadi cewek sometimes gini. Misalnya kayak aku, ya pasti kan kalau punya pasangan pengen semua orang lah ya, pengennya pasti yang ganteng dong gitu.
ketika kita contohnya gini, biasanya cewek-cewek yang punya power, punya kekuasaan tuh nggak mau diatur sama cowok. Jadi nggak bisa memang dapet cowok yang lebih tua atau berharap duit dari laki-laki. Apalagi kalau cewek pinter tuh agak egoisnya tinggi gitu, sama lah kayak cowok pengusaha juga, dia tuh menggampangkan cewek, walaupun ceweknya udah dikasih apa aja, ketika putus ya putus aja. Nah itu dia, kembali lagi ketika kita mau berhubungan, mental kita harus kuat dan kita harus tahu, telusuri dulu gitu loh, apa dia ini cinta gue bener atau cuma cintanya fake aja, ya kan. Jangan sampai kita diperdaya gitu. Tapi biasanya setiap orang pasti akan mengalami seperti itu, dan gue juga udah pernah mengalami yang akhirnya sempet sakit hati, ya kan, sempet trauma juga karena udah habis banyak banget, ya kan. Dan laki-laki kan biasanya ketika udah cukup, udah tambah keren, udah punya ini itu, ya udah langsung lirik yang lain. Untuk cowok tuh gampang banget, tapi buat cewek itu agak susah move on ya. Jadi memang harus punya mental yang kuat menurut aku. Dan jangan gampang untuk percaya dulu, telusuri dulu keluarganya siapa, tinggalnya di mana, kerjaannya apa. Jangan sampai bilang, oh ya keluarga aku jauh, ya kan aku di sini cuma ngekos. Kalau tahunya kabur, banyak kayak gitu. Iya. Jadi ada gini sih ya Kak. Jadi Penjelasan orang lebih biar penjelasan. biar Jadi kan langsung orang tuh. berada bisa beli apa aja gitu ya. Betul. Bisa beli pacar orang nih. Oke. Bisa bayarin pacar orang dan ninggalin pacarnya karena uang gitu loh. Iya. Jadi ada satu yang nggak bisa mereka beli orang-orang berada, Apa tuh? kerajaan surga. Oh, susah banget ya. Ya jadi kalau surga itu mau orang miskin mau orang kaya, lu nggak bisa beli surga. Betul. Nah, jadinya ya yang punya kekuasaan gak usah sombong dulu, di atas belum tentu lu punya gitu. Asik. Jadi Kayak gitu gini sih. curhatan pribadi dia. Itu story-nya orang sih. Sebaiknya. Itu story-nya orang bukan saya. Sebagai pengacara, gue kan bisa menganalisis. Oh, dia analisis ya. Oh, Soalnya, kawin ya ya. kan? Tapi nggak apa-apa kan, kita di sini semua orang pasti akan mengalami fase-fase seperti itu. Yang penting sekarang ketika jadi ceweknya ya harus kuat sih. Ketika ditinggalin ya berarti kan memang modusnya atau motifnya hanya cuman untuk kesenangan dan untuk kepentingan pribadi, untuk materi gitu. Jadi ya menurut aku ya udahlah ya, kalau emang cowoknya seperti itu ya kita harus move on gitu loh, dan lebih hati-hati lagi untuk kedepannya memilih laki-laki. Iya. Nah kalau yang saya tangkap nih mungkin gambarannya mungkin saya cerita tentang orang itu ya sedikit. Iya. Jadi sebenarnya si orang ini itu dalam kondisi yang sudah pacaran sama laki-laki itu. Oke. Pacaran lama, udah sepemahaman, udah mikir mau ke merit, udah sampai lamaran. Tiba-tiba datang wanita. Inilah wanita ini datang yang membelikan mobil, membelikan rumah. Tiba-tiba ditarik semua. Oh my Jadi God. udah pacaran lama, tiba-tiba tinggal orang tersebut jadi istilahnya jadi Drop lagi. Iya, drop. Jadi yang tadinya udah lama bukan lamaran ya, apa namanya? Tunangan, terus tiba-tiba fiance. ya tiba-tiba akhirnya karena ada wanita yang membelikan segalanya. Itu umurnya lebih tua. Yang wanita itu Apa lebih masih tua. muda? lebih tua, Lebih tua ya. Jadi, sorry. Ya. Loh, kok aku tahu ya? Wah, lengkap Kamu tahu banget. sih. Aku jadi curiga deh. Nah, jadi mungkin karena kisah-kisah itu ini kan posisi sebaliknya nih, posisi yang ditinggalkan. Betul. Karena istilahnya dibeli oleh wanita itu. Nah, pendapat Mbak Oke. Melby seperti apa? Berarti ketika kita di posisi yang kita ditinggalkan,